curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota. Curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota. Saat ini sudah sangat rusak dan mengkhawatirkan. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama, 10 tahun hingga 20 tahun ke belakang, dan masih terus terjadi hingga sekarang. Kondisi kerusakan tersebut akibat ulah oknum penebang hutan untuk lahan sawit dan juga penambangan batu bara ilegal oleh sederet oknum yang tidak bertanggung jawab. Langkah pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan adalah salah satu langkah yang sangat tepat. Karena dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Pulau Kalimantan, maka kawasan hutan lindung dan hutan lainnya akan lebih terawasi penggunaannya dari ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berpuluh-puluh tahun ke belakang, kapal-kapal berisi gunungan-gunungan batu bara berlalu lalang di atas Sungai Mahakam yang tercemar setiap beberapa menit. Dilihat dari atas, maka membentuk garis bertitik-titik hitam sejauh mata memandang yang berlayar menuju pembangkit listrik di Cina dan India. Perburuan batu bara yang telah menarik penambang internasional ke Kalimantan Timur telah merusak ibu kota provinsi Samarinda yang berisiko ditelan pertambangan jika eksploitasi deposit mineral itu berkembang lebih jauh. Luas kawasan hutan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sendiri menunjukkan kawasan hutan dan perairan adalah seluas 14.651 hektar. Kawasan tersebut terdiri atas kawasan konservasi seluas 2.165 hektar, kawasan hutan lindung seluas 2.751 hektar, serta kawasan hutan produksi seluas 4.612 hektar. Jumlah kawasan hutan tersebut akan mengalami deforestasi dan degradasi karena di dalam kawasan hutan terdapat aktivitas penambangan batu bara melalui praktek pinjam pakai kawasan hutan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2014 yang lalu, di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 41 pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH untuk kegiatan survei eksplorasi dan 71 pemegang saham tersebut untuk kegiatan operasi produksi dan non-tambang. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi adalah sebesar 402.655 hektar. Sementara untuk kegiatan operasi produksi kawasan hutan yang digunakan mencapai 191.343 hektar. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan dampak dari ketidakmampuan perusahaan pertambangan batu bara dalam mengembalikan kawasan hutan seperti semula, yang akan berakibat fatal pada timbulnya gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup, terganggunya sistem tata air dan akses masyarakat terhadap hutan, sehingga menunjukkan ketidakadilan dan ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya alam. Peraturan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dianggap sebagai sebuah peraturan yang menuai bencana. Hal tersebut disebabkan karena IPPKH tidak didasari kerangka hukum yang jelas. Penyebabnya karena ada kekaburan makna dan tujuan IPPKH itu sendiri, sehingga pada rentan tahun 1999 hingga 2015 telah terjadi perubahan-perubahan di Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2009 yang lalu, Jatam dan Indonesian Corruption Watch melaporkan sebuah kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menuduh salah satu perusahaan Indonesia melakukan suap kepada mantan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda untuk mendapatkan izin. Sogokan dibayar tidak hanya untuk mendapatkan izin pertambangan, uang suap juga untuk membantu perusahaan penambang di daerah yang dilarang untuk menghindari kewajiban-kewajiban seperti konsultasi masyarakat dan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Sementara itu, penegakan hukum sangatlah kurang. Para aktivis mengatakan perusahaan-perusahaan telah mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk mengisi lubang-lubang bekas galian tersebut setelah aktivitas mereka selesai. Puluhan bahkan mungkin ratusan nyawa telah melayang akibat terjatuh ke lubang-lubang bekas galian tambang tersebut. Greenpeace Indonesia merilis hasil investigasi terkait aktivitas tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang merusak bentang alam dan mengganggu kualitas air tanah. Dalam laporannya, Greenpeace Indonesia mempublikasi temuan dari hasil investigasi lapangan yang terkait dampak pertambangan batubara berskala besar yang didanai oleh perusahaan-perusahaan luar. Bondan Adriano, juru kampanye batubara Greenpeace Indonesia, memaparkan terdapat 2 lokasi investigasi di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 lokasi di Kalimantan Selatan. Di Provinsi Kalimantan Timur, hasil investigasi tim Greenpeace menemukan adanya daya rusak aktivitas tambang yang berdampak kepada perubahan bentang alam, di mana terjadi banyak danau buatan sebagai dampak dari aktivitas penambangan batubara ilegal tersebut. Pegiat lingkungan menyebutkan saat ini terdapat 1.735 lubang tambang dibiarkan menganga oleh perusahaan-perusahaan batubara tersebut, meski mereka secara hukum wajib mereklamasi bekas galian tambang setelah eksplorasi. Namun pemerintah mengklaim hanya menemukan sekitar 500 lubang tambang di provinsi yang bakal menjadi tuan rumah ibu kota baru itu. Kini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana mengubah ratusan lubang tambang tersebut yang sebagian hanya berjarak selemparan batu dari pemukiman warga itu menjadi lokasi wisata. Di saat wacana itu dirembukan di level pemerintah provinsi dan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur juga akan segera berjalan, keluarga anak-anak yang tewas di lubang tambang masih terus mencari keadilan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan
reklamasi bekas galian tambang sebagai upaya menata dan pemulihan kualitas lingkungan agar kembali berfungsi sesuai peruntukannya. Seluruh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, baik yang bersifat umum atau khusus, wajib mereklamasi lahan yang mereka gali dalam setiap operasional. Lahan yang telah pulih harus mereka kembalikan ke pejabat penerbit izin, baik di level bupati, wali kota, gubernur, ataupun menteri. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melanggar jarak minimal pertambangan dengan pemukiman, yaitu 500 meter. Setelah pertambangan selesai, ribuan lubang tambang bekas galian ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan-perusahaan ilegal tersebut. Lubang itu digenangi air hujan sehingga membentuk danau. Sebagian besar lubang tambang dibiarkan terbuka tanpa pagar maupun rambu-rambu zona berbahaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2016 yang lalu pernah mengutus tim untuk menelisik berbagai kematian warga di lubang bekas tambang di Provinsi Kalimantan Timur. Saat itu jumlah korban mencapai 24 orang. Kesimpulan yang diambil oleh Komnas HAM kala itu antara lain pelanggaran hak-hak dasar warga negara dalam kasus kematian di lubang tambang tersebut.